Ada pengakuan yang menyatakan dia agar diberikan 500 juta anak-anak. Ya, kalau tidak ada pendalaman lebih lain untuk menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan, terlalu mahal dia untuk diborgol. Aliran dana dan sebagainya tentu saja saat ini masih kita dalami dan nanti tunggu saja. PPATK, kemudian BPKB, bukti percakapan, bukti perintah dan sebagainya. Nanti akan dibuka di pengadilan. Itu aja lah. Makanya kami juga setelah menetapkan tersangka ini tidak berhenti begitu saja. Kita masih melakukan pengumpulan alat bukti yang lain. Nggak ada, semena-mena mau tangkap si A, tangkap si B, tangkap si C. Ini jujur, pernyataan yang bodoh sekali yang dilemparkan oleh banyak kader Nasdem. Karena apa? Tender ini betul-betul diduga manipulatif sejak perencanaan, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban. Nah, oleh sebab itu, kemudian semula dihitung kerugian oleh kejaksaan itu sekitar 1, sekian triliun, tapi kemudian BPKP turun tangan, ternyata mulai dari perencanaan, dari penunjukan konsultan, penunjukan barang, markup, dan sebagainya itu kemudian dijadikan alasan. Bukti perintah hingga percakapan di tangan Mahfud MD, Johnny G. Plate tak bisa ngelak. Dia mengatakan dah. Maka saya confident untuk dia sebenarnya tidak terseret dalam situasi yang diborgol tadi. Telah terdapat cukup bukti yang bersangkutan diduga terlibat tindak pidana korupsi, pembangunan infrastruktur BTS 4G. Saya sudah pastikan Kejaksaan Agung ini ada politiknya, enggak. Justru saya bilang, ya sudah, kalau memang dua alat bukti terpenuhi, ya ditingkatkan menjadi status tersangka. Meski begitu, Surya Paloh meminta bukti jika memang dari anggota Partai Nasdem menerima aliran dana korupsi Johnny. Bukti percakapan, bukti perintah dan sebagainya. Nanti akan dibuka di pengadilan. Itu aja lah. Jangan sesat pikir, jangan tambah rusak, tambah segmented Republik ini kalau kita selalu berdiri atas perspektif dan ideologi yang picik seperti ini. Mencari kesalahan satu nota di ujung pulau sana dibandingkan dengan gajah di depan mata. Itu adalah hal realita yang kita hadapi saat itu. Itu kan mau membangun 4.800 tiang. Nah, tiang itu dibuat dengan satelit oleh BPKP. Ditemukan hanya ada 985, itu pun semua yang dijadikan sampel hanya barang-barang mentah mati gitu ya, tidak ada gerakan sinyal yang bisa dioperasikan. Artinya mangkrak ya Pak? Mangkrak dan belum ada barangnya, yang ada pun mangkrak. Jangan seperti anak kecil, jangan seperti orang yang tidak punya nalar lalu tuduh sana sini. Kasus hukum itu kan dibangun di atas bukti dan fakta. Jadi kalau soal korupsi ini kita dorong segera lakukan penyelidikan, naikkan kalau memang cukup bukti ke penyidikan. Itu yang penting kalau soal ini. Saya kira sikap kita sama semuanya. Kursi Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo kosong setelah Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Kini Presiden Joko Widodo menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai PLT Menkominfo. PLT-nya Pak Menko Polhukam. Menjawab semua tudingan yang beredar di media, bahkan terlontar penggiringan melalui Ketua Umum Nasdem serta Capres dari Koalisi Perubahan dan Perbaikan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memastikan tidak ada politisasi hukum di balik penetapan Menkominfo sekaligus Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS oleh Kejaksaan Agung. Mahfud MD mengatakan telah mengetahui kasus tersebut sejak awal. Selain berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, ia juga telah berkoordinasi dengan PPATK dan juga BPKP terkait perkara tersebut. Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Menteri Kominfo RI Johnny G. Plate hingga jadi tersangka dan dijebloskan ke rutan Salemba cabang Kejagung RI satu persatu mulai dibuka ke hadapan publik. Salah satunya dibeberkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Lebih lanjut, kata Mahfud MD, Jaksa Penuntut Umum pasti akan membeberkan semua bukti terkait perkara tersebut pada saat persidangan nanti. Dia juga menyebutkan bahwa semua bukti, baik itu bukti percakapan maupun bukti-bukti lain seperti bukti perintah, akan dibuka semuanya dalam persidangan.
Ya sudah, pastilah PPATK, kemudian BPKP, bukti percakapan, bukti perintah, dan sebagainya nanti akan dibuka di pengadilan. Ujar Mahfud MD di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, 18 Mei. Ia menjelaskan pengusutan perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut sudah dimulai sejak tahun 2020. Anggaran proyek itu juga sudah dialokasikan hingga 2024 dengan nilai mencapai 28 triliun. Kemudian lanjut Mahfud MD, anggaran yang sudah dikeluarkan pada proyek tahun 2020 sampai 2021 sudah mencapai sekitar 10 triliun. Namun demikian, kata dia, pengadaan barang terkait proyek BTS tersebut tidak ada wujudnya hingga akhir 2021. Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmat Tarwata berbicara terkait korupsi di pengadaan proyek Menara Base Transceiver Station atau BTS. Isa mengatakan, proyek BTS yang dikorupsi Johnny G. Plate mangkrak khususnya di wilayah Papua. Saat ditanya apakah proyek tersebut bakal dilanjutkan, kata Isa menyebutkan bahwa pemerintah akan tetap mencari jalan untuk Indonesia terhubung dengan layanan telekomunikasi dan informatika. Dengan begitu, daerah terdepan, terluar, dan tertinggal juga bisa merasakan akses internet. Ya, pada akhirnya kita harus cari jalan untuk bisa, kan kita ingin Indonesia semua connected semuanya, ujarnya. Presiden Joko Widodo pun angkat bicara terkait penetapan tersangka Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate oleh Kejaksaan Agung dalam dugaan korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah sangat menghormati proses hukum yang berlaku. Ya, kita hormati proses hukum, kata Presiden Jokowi sebelum bertolak ke Jepang di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma Jumat 19 Mei. Presiden mengatakan Kejaksaan Agung akan profesional dalam menangani kasus tersebut. Kejaksaan Agung akan terbuka mengungkapkan kasus yang diduga merugikan negara 8 triliun tersebut. Yang jelas, Kejaksaan Agung pasti profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus itu, ujarnya. Lebih lanjut, untuk saat ini terkait jabatan, Presiden Joko Widodo pun menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum Keamanan Mahfud MD sebagai pelaksana tugas atau PLT Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo. Mahfud MD menggantikan Johnny G. Plate yang kini ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Penetapan Mahfud MD sebagai PLT Menkominfo disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat 19 Mei. PLT Pak Menko Polhukam, ujar Presiden Jokowi dikutip dari Kompas.com. Sebagai informasi, pembangunan BTS ini sendiri dibagi menjadi beberapa paket. Letak pembangunan BTS 4G ini juga terletak di wilayah terluar dan terpencil Indonesia. Dalam catatan Kominfo, setidaknya 4.200 titik dari 3 konsorsium yang tengah disidik. Akan tetapi, pada perjalanannya muncul dugaan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka dengan merekayasa dan mengondisikan proses lelang proyek. Dalam pelaksanaan perencanaan dan lelang, tersangka melakukan rekayasa hingga dalam sebuah pengadaan tidak terdapat kondisi persaingan yang sehat. Kecurigaan pun terjadi ketika sampai batas pertanggungjawaban. Banyak proyek BTS tersebut tiba-tiba berakhir dan beberapa BTS tidak dapat digunakan oleh masyarakat. Kejaksaan Agung lewat tim di bawah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus menurunkan para jaksanya untuk meneliti proyek BTS tersebut. Perlahan, tim dari Jampitsus akhirnya berhasil mengungkapkan adanya korupsi pengadaan BTS ini.